kita mau bicara sistem bilangan real, maka kita coba kita lihat dulu bilangan itu sendiri. Kalau kita bicara bilangannya, bilangan di dunia ini ada dua, ada bilangan real, ada bilangan imajiner. Ya. Nah, bilangan real sendiri itu dinotasikan dengan R. Nah, kalau ini bilangan ini C, ya, bilangan C atau I boleh ya, imajiner C, C-nya tidak kompleks ya. Nah, bilangan real sendiri kita kelompokkan menjadi dua, itu ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Oke, P boleh, pakai S boleh ya. Nah, bilangan rasional ini kita nyatakan dengan Q. Kalau ini ya begini, bukan Q ya, karena bilangan irasional itu bukan rasional. Nah, bilangan rasional itu apa? Bilangan yang dapat saya nyatakan dalam bentuk begini, A per B. A dan B-nya ini bilangan real. Jadi kalau saya nyatakan begini, ini namanya bilangan rasional. Kalau ini berarti tidak bisa dinyatakan begitu. Jadi tidak bisa kita nyatakan dengan bentuk begini. Dengan A dan B ini bilangan real. Nah, sekarang bilangan rasional sendiri terdiri dari apa? Lihat ya. Bilangan rasional terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecah. Ya. Bulat sendiri kalau kita lihat itu ada bilangan, ada yang positif, ya, ada 0, ada negatif. Nah, di bilangan bulat sendiri ada positif, 0, dan negatif. Ini kalau kita bicara bilangan secara keseluruhan. Nah, dalam hal ini kita akan membahas mengenai bilangan real. Apa bedanya antara bilangan real dan bilangan imajiner? Nah, kalau contohnya begini, bilangan real ya seperti kita kenal. Bilangan imajiner itu misalnya saya punya ini bilangan imajiner itu misalnya contohnya ini ya. Contohnya adalah akar min 10. Nah, itu ya. Jadi semua bentuk akar min 1 gitu, dan seterusnya. Ini bilangan. Atau bisa jadi begini. 2 plus akar min 3. Nah, ini juga imajiner. Ya, bilangan imajiner. Kalau bilangan irasional gimana? Contohnya irasional adalah akar 2, akar 3. Nah, Anda bisa nyari sendiri. Lainnya adalah bilangan positif, negatif, saya kira Anda sudah kenal. Nah, sekarang bedanya apa antara bilangan real dan tidak real atau imajiner? Kalau bilangan real itu mempunyai sifat trikotomi. Apa trikotomi itu? Misalnya saya mempunyai bilangan ini A dan B, bilangan real ya. Di A dan B ini bilangan real. Maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, A itu lebih besar dari B. Yang kedua, A sama dengan B. Yang ketiga, A kecil dari B. Tetapi kalau bilangan imajiner kita nggak punya seperti ini. Jadi kalau bilangan imajiner kata lainnya, kalau seperti ini, saya nggak bisa membandingkan bahwa ini dengan min 1 besar mana. Nah, jadi ini nggak bisa kita bandingkan. Kalau di dalam bilangan imajiner kita nggak bisa bandingkan seperti ini. Tapi kalau di dalam bilangan real, saya bisa membuat perbandingan. Ini namanya trikotomi. Kalau kita mempunyai ini, beberapa sifat di dalam bilangan real, ada definisi bukan sifat ya. Definisi bilangan real. Yang pertama gini. A kecil B, kalau A kecil B, maka B dikurang A itu akan merupakan bilangan positif. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya punya 4 kecil 5, maka kita lihat 5 dikurangi 4 itu sama dengan 1 dan ini lebih besar 0. Ah, positif kan? Yang kedua, kalau saya punya ini A kecil B, kecil sama dengannya. Ini artinya apa? Artinya A kecil B atau
A sama dengan B. Yang ketiga, kalau saya punya A besar B, maka artinya A itu besar B sama dengan atau A sama dengan B. Jadi Anda bedakan di dalam matematik ada istilah, ada kata dan kata atau. Ini maknanya beda. Ini itu artinya apa? Artinya harus kedua-duanya. Kalau ini artinya bisa salah satu. Nah, gitu ya. Itu bedanya. Di dalam matematik harus kita bedakan seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bicara sifat bilangan real, yang pertama, sifat bilangan real yang pertama, kalau saya punya A kecil B dan perhatikan ya, B kecil C, maka A akan kecil C. Saya ambil contoh, 2 kecil 3 dan 3 kecil 5, maka 2 ini kecil 5, betul kan? Kecil 5. Nah, ya. Sekarang yang kedua, kalau saya punya A kecil B, maka A ditambah C akan kecil B ditambah C, atau bisa juga saya katakan A kurang C itu kecil B kurang C. Kalau misalnya begini, saya punya contoh ya, 2 kecil 3 ya. Kalau sekarang saya tambah 1, 2 tambah 1, ini 3 tambah 1, ini hasilnya 3, ini hasilnya 4, itu masih berlaku ini. Nah, gitu ya. Sekarang kalau saya punya yang ketiga, saya ya. Ketiga, sifat yang ketiga, kalau A kecil B dan C kecil D, gitu ya, maka akan berlaku A ditambah C akan kecil B ditambah D. Ambil contoh, 2 kecil 3 dan 1 kecil 5, maka 2 ditambah 1, ini 3 ditambah 5. Nah, ini masih berlaku. Ya, karena ini hasilnya ini 3, ini 3, ini 8. Gitu ya. Nah, yang keempat, ya, sifat yang keempat, kalau A kecil B dan C lebih besar 0, maka A kali C itu kecil B kali C. Ambil contoh, misalnya 2 kecil 3 dan saya ambil C-nya itu saya ambil 4. Maka kita lihat 2 kali 4 dibandingkan dengan 3 kali 4 itu kecil, karena ini 8, ini sendiri 12. Nah, itu ya. Sekarang yang ke 5. Kalau A kecil B dan C-nya negatif, maka AC itu lebih besar dari BC. Gitu ya. Saya ambil contoh. 2 kecil 3. Saya ambil min 4. Maka kita lihat sekarang ini. 2 kali min 4. Ini kita lihat saya bandingkan dengan 3 kali min 4. Ini kenapa? Ini lebih besar begini. Sebab ini min 8, ini min 12. Nah, gitu ya. Ini min 8 lebih besar min 12. Nah, sekarang saya ambil nomor 6. Kalau saya punya A besar 0, B juga besar 0, atau A kecil 0, B-nya juga kecil 0, dan ini A kecil B, maka seper A itu akan lebih besar seper B. Ambil contoh misalnya ya, saya ambil 3 kecil 4, jadi ya, ini A-nya 3 positif, B-nya 4 positif. Maka sekarang kalau saya lihat sepertiga dengan seperempat, ini besar mana? Seperti ini. Atau misalnya gini, min 4 itu kecil min 3, semuanya min. Maka min sepertiga, min seperempat
dengan mensuper 3. Besar mana? Besar ini. Nah, jadi ya. Jadi ini merupakan sifat-sifat yang dipunyai dalam bilangan real. Teman menekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini teman-teman, dan share ke teman-teman kalian agar kita bersama membangun channel ini menjadi lebih baik dan bermanfaat lagi kepada banyak orang teman-teman. Oke, thank you for your attention and see you for the next my video.